situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jemaat Sebab Tuhan, murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Amin. Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah air hidup. Seperti tadi khotbah kita yang berjudul refreshing rohani. Refreshing rohani itu adalah kita perlu sadar bahwa Yesuslah air kehidupan kita. Yesus yang sanggup merefreshing kita. Bukan kita pergi jalan-jalan baru kita sukacita, ya. Boleh kita sukacita, tetapi itu hanya bersifat sementara Bapak Ibu. Tetapi refreshing yang kekal adalah refreshing rohani, yaitu air hidup. Air hidup itu hanya berasal dari Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam. Kita berdoa, berfellowship dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan Bapak Ibu untuk menyegarkan jiwa kita, untuk menyembuhkan segala penyakit kita, untuk menyegarkan pikiran kita, untuk menyegarkan setiap hati kita yang terluka. Amin. Kita tidak sanggup menghibur hati kita. Teman-teman kita tidak sanggup menghibur hati kita. Firman Tuhan. Amin. Manusia terdiri dari 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita pergi jalan-jalan, kita pergi refreshing, itu hanya menyegarkan tubuh kita sesaat. Tetapi roh kita tetap belum diberi makan. Sama seperti orang yang mengalami duka cita. Kita beri nasihat, dia tetap masih bersedih. Tetapi kalau firman Tuhan yang kita berikan, kekuatan dari Roh Kudus yang menghibur dia, yang menegur dia, menasihati dia, lambat laun dia akan sadar. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam hadirat Tuhan, kita perlu banyak melakukan refreshing firman Tuhan. Kita perlu memberikan makan rohani kita. Kita perlu memberikan makan roh kita. Coba kita bayangkan orang-orang yang tidak pernah ke gereja. Apakah dia mengalami kebahagiaan? Kalau hidupnya jauh dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, di luar Tuhan engkau tidak ada arti apa-apa. Karena hanya Tuhan yang tahu situasi hati kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang bisa memuaskan jiwa kita. Amin. Orang-orang yang di luar Tuhan, dia akan mengalami kegelisahan, dia akan mengalami kekacauan, dia akan mengalami ketakutan, kecemasan. Ya, seperti ada teman saya, dia selalu merasa ketakutan. Uangnya banyak, hartanya berlimpah, tapi dia selalu takut. Biasanya kita kalau takut karena kita nggak punya duit. Amin. Tapi dia lain Bapak Ibu. Dia selalu merasa ketakutan, kecemasan, selalu dihantui oleh setan. Setan tahu nggak tugasnya? Dia selalu mendakwa kita. Sebenarnya setan itu sudah dikalahkan dengan darah Yesus di kayu salib. Setan sudah dikalahkan. Amin. Tetapi dia selalu menakut-nakuti kita, menghantui kita, membuat kita menjadi tidak berharga. Dia datang seperti pencuri, seperti harimau yang ingin mencari mangsanya. Itulah setan. Setan sudah dikalahkan 2025 tahun yang lalu.
Dengan kematian Yesus di kayu salib, setan tidak berkuasa lagi. Amin. Amin. Jadi jangan takut sama setan ya. Tapi jangan mau didakwa oleh setan. Setan sering mendakwa. Saya aja udah melayani Tuhan sering mendakwa. Gimana kau? Kau mendoakan orang gak sembuh. Itu kemarin ibu-ibu kau doakan, mana ada sembuh. Terkadang saya ragu, apa karunia saya bukan untuk mendoakan orang? Itulah kerja setan. Amin. Kita tadi sudah percaya diri mau melayani Tuhan. Bu, tolong bu, ini ada yang mau didoakan. Kita dengan semangat pergi bersama suami ya. Ada orang yang sakit, kita tumpang tangan berdoa. Tapi kita dengar kabarnya, udah sembuh ibu itu. Belum. Langsung setan mendakwa kita. Mana? Katanya kau melayani Tuhan. Katanya kau pelayan Tuhan. Tapi gak sembuh-sembuh, dia bilang. Itulah tugas setan ya. Tapi kita percaya, kalau hari ini juga belum sembuh, mungkin seminggu lagi akan sembuh. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Dan kita percaya. Saya mendengar kabar ibu itu sudah sembuh ya. Jangan kita langsung kecewa kalau yang kita layani ini tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin dia menunggu supaya iman ibu itu bertambah lagi. Dia semakin percaya kepada Tuhan. Itulah kerjaan setan yang selalu membuat kita ragu, selalu membuat kita cemas. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu memberi makan rohani kita dengan kita membaca firman, berfellowship dengan Tuhan. Apakah cukup sekali seminggu saat kita ke gereja kita